Oke, kali ini kita mau belajar tentang cara ngafalin nada-nada di fretboard. Jadi kita harus tahu senar keberapa, fret keberapa itu nadanya apa. Misalnya contohnya itu, coba tanyain senar keberapa, fret keberapa. Senar ketiga fret ke-7. Ketiga fret ke-7, nadanya D. Oke, misalnya D misalkan. Ini senar ketiga, nadanya G. G naik 1 A, B, C, D. Ini fret ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu udah dibayangin di kepala kita. Jadi kita nggak megang fretboard, kita udah tahu. Senar ke berapa, fret ke berapa, udah kepikiran. Coba misalkan lagi. Senar keempat fret ke-5. Senar keempat fret ke-5 G. Nih, tanpa megang gitar gitu, tanpa kita ngeliat gitar ngitung. Jadi ini D, senar keempat fret ke-5 kan, D naik 1 E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5 G. Jadi buat ngebangun skill kayak gitu, aku punya cara sih. Ini pertama kali aku belajar ini waktu itu, aku baca salah satu artikel di majalah Guitar World. Itu ini tips dari Joe Satriani. Jadi aku adaptasi dan aku coba, tapi hasilnya bener-bener apa ya, luar biasa sih. Aku langsung cepet banget ngeliat, ngafalin nada-nada di fretboard. Jadi caranya gini, pertama ya kita ngafalin, misalkan contoh yang paling gampang, kita start dari C deh, dari C dulu. Kita ngafalin dulu, dihitung dulu ini fret keberapa nadanya gitu. Lihat fretboard dulu pertama. Misalkan C, kita lihat senar ke-6 nih misalkan. C itu ada di mana aja sih gitu loh. Oh, ini senar ke-6. Oh, fret ke-8 ini C. Oh, di sini ada lagi C, fret berapa? 12. Pokoknya ingat yang ini, yang ada titik-titiknya itu fret ganjil, kecuali yang titiknya 2 ini genap. Jadi ini fret 12, ini udah fret ganjil lagi 15, 17, 19. Nah, berarti ini 20, fret ke-20 nadanya C. Fret ketiga ini nadanya C lagi. Fret ke-15 nadanya C lagi. Nah, terus fret ke-10 ini C lagi. Terus berarti ini fret ke-22 ya, 22 C. Fret ke-5 senar ketiga nadanya C. Fret ke-17 senar ke-3 nadanya C. Fret ke-1 senar kedua nadanya C. Fret ke-13 senar kedua nadanya C. Fret ke-8 senar 1 sama senar 6 sama. Fret ke-8 nadanya C. Terus berarti ini fret ke-20 nadanya C lagi. Sama senar 1 sama senar 6. Nah, pertama dihitung dulu, manual dulu satu-satu. Dihafalin dulu tempat-tempatnya. Nah, kalau udah hafal ini fret keberapa, hitungannya udah hafal, terus tempatnya juga udah langsung hafal di mana. Nah, sekarang dilatih. Cara ngelatihnya adalah kamu pilih tempo di metronom, nggak usah cepet-cepet. Ini bukan latihan speed ya. Kalau bisa lebih cepat berarti kemampuan mikirnya lebih cepat lagi. Tapi itu bukan nggak esensial gitu loh. Jadi harus pelan-pelan dulu, emang pelan-pelan, diinget-inget dulu, dicari. Misalkan aku ambil tempo ini di sini 44 misalkan. Cukup pelan aja, nggak perlu cepet-cepet kok. Kalau nanti udah bagus boleh dicepetin. Nah, dengan tempo ini kamu harus dengan tempo yang segitu kamu harus nyari seluruh nada C. Dari senar 6 nada C ada di mana aja. Senar 5, senar 4, urut aja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, habis itu dibalik juga boleh. Senar 1, 2, 3 dibalik dari belakang juga boleh. Nah,
kamu ngikutin temponya di situ, nggak boleh gagal. Nggak, artinya misalkan contohnya gini, misalkan contohnya gini, ini aku main dari senar 6 ya. Nah, kalau misalkan kita nyari gitu kelewat sama temponya lewat, itu berarti kita harus ngulang dulu, dihafalin lagi dari depan, dihafalin baru diulang lagi. Nah, kita ngikutin temponya. Jadi setiap mainnya nadanya kita pakai tempo, pakai durasi not 1/4. Jadi setiap ketuk kita mainin bareng, pindah notnya. Jadi tek tek, ngikutin ketukan aja notnya. Jadi not 1/4. Tek, C C C C, pindah ngikutin ketukan gitu loh. Dan itu harus pas, gak boleh lewat yang tadi aku bilang. Contohnya gini. Nah, boleh setelah selesai dibalik juga boleh. Jadi gitu. Kita mulai dari nada C dulu. Terus setelah selesai hafal dengan C 1 hari atau berapa waktu yang kalian perlukan, berapa hari terserah. Setelah selesai dengan C, kalian jangan habis dari C terus latihan C sharp atau D atau atau B gitu. Itu terlalu dekat, jadi ngafalinya terlalu gampang. Kalian puter nadanya, nada berikutnya pakai circle of fifth misalkan. Habis C terus G, habis G D, terus A, terus E, terus B dan seterusnya. Jadi jangan habis C terus D, habis C boleh G, G. Nah, kalau di senar open berarti ada 3 ya, open G. Kalau fretnya 24 ya, G gitu, G. Jadi dihafalin gitu, ngikutin ketukan. Lewat dari ketukan berarti kalian gagal. Misalkan terus kalian nyari gitu nggak pas sama ketukan, berarti kalian gagal. Kalau udah hafal semua, aku ambil estimasi kira-kira misalkan kalau kalian rajin 1 hari 1 not misalkan, berarti 1 minggu udah 7 not, 2 minggu kalian udah hafal semua, berarti kan ada 12 nada kan, 2 minggu cukup buat ngafalin semua not gitu loh. Jadi tinggal rajin aja. Hari ini misalkan melatih C, besok jangan terus melatih G doang, melatih C sama G. Besoknya lagi melatih C, G sama D dan seterusnya. Nah, terus akhirnya kalian bisa hafal 12 not semuanya. Nah, terakhir baru yang siap-siap itu kan tinggal nggak terlalu susah kalau udah ngafalin yang natural note. Pertama natural note dulu aja sih pertama. Jadi yang nggak ada siap atau flatnya gitu. Habis itu yang flat-flat gitu baru dilatih gitu. Itu aja tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Thank you.